Shalom, selamat sore adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan, dan tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sore hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal 21 ayat 6. Yuk adik-adik kita buka Alkitab kita baca sama-sama. Udah? Beginilah bunyi firman Tuhan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dan orang yang mencari maut. Nah, adik-adik, tahu tidak lagu bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, adik-adik pasti sangat sering menyanyikan lagu ini ketika adik-adik sedang sekolah minggu atau di sekolah. Adik-adik, lagu ini kita nyanyikan untuk mengajari kita agar kita berlaku dengan jujur dan tidak suka bohong. Karena orang yang suka bohong itu Tuhan tidak senang. Katanya bohong-bohong itu adalah dosa. Nah, menurut kitab Amsal yang sudah kita baca tadi, bahwa orang jujur perbuatannya itu lurus ataupun benar. Adik-adik tahu tidak tentang cerita Pinocchio? Nah, cerita Pinocchio itu adalah dongeng berbentuk boneka, dikisahkan bahwa Pinocchio bisa hidup seperti manusia. Tapi Pinocchio mempunyai satu pengecualian, yaitu ketika Pinocchio berbohong, maka hidungnya semakin panjang. Semakin dia banyak kebohongan, maka hidungnya pun akan semakin panjang. Tapi ketika Pinocchio sudah menyesali perbuatannya, maka hidungnya akan kembali seperti semula. Nah, adik-adik, kalau kita berbeda, kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Ketika kita berbohong, hidung kita tidak akan panjang. Berarti ketika kita berbohong, orang-orang tidak tahu apakah kita sedang berbohong ataupun tidak. Nah, tapi adik-adik harus tahu, orang-orang sekitar kita, mama kita, bapak kita, ataupun siapapun itu tidak tahu kita sedang berbohong atau tidak. Tapi Tuhan tahu segala kebohongan kita. Tuhan tahu segala isi hati kita. Nah, jadi adik-adik, kita tidak boleh bohong, kita harus berlaku jujur. Karena Tuhan sangat senang dan sangat menyayangi orang-orang yang jujur. Apakah adik-adik mau jadi orang yang jujur? Nah, adik-adik, ketika kita jujur, maka kita akan melakukan hal yang benar. Benar di mata Tuhan, benar juga di mata bapak kita, mama kita, saudara-saudara kita. Nah, belajar jujur itu harus dimulai dari hal yang kecil. Seperti misalnya adik-adik mengambil uang dari tas mama atau dompet mama. Nah, ketika ditanya mama, apakah adik-adik yang mengambilnya? Nah, adik-adik harus menjawab, iya, itu adalah salah satu contoh jujur dari hal yang kecil. Nah, ketika kita sudah biasa jujur dalam hal kecil, maka dalam hal besar pun kita akan bisa jadi orang yang jujur. Tapi sebaliknya adik-adik, kalau adik-adik sudah suka dari hal kecil, berlaku tidak jujur, membohongi mama, bapak. Nah, dalam hal besar pun adik-adik akan gampang membohonginya. Karena satu kebohongan akan ditutupi oleh kebohongan lain. Jadi kebohongannya bertimpa-timpa. Dari renungan kita hari ini adik-adik, ayo kita belajar menjadi anak-anak yang jujur. Katakan apa yang benar. Dan adik-adik kita harus berperilaku jujur. Ayat hafalan kita hari ini yaitu tertulis dalam Amsal 15 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Adik-adik, sudah tahu kan? Kita harus menjadi orang jujur. Nah, adik-adik, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita harus berkomitmen. Ayo kita sama-sama mengucapkan komitmen kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau berkata-kata dengan jujur dan mendapatkan apapun dengan jujur. Tolong aku ya Tuhan. Amin. Sekian dulu firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Sampai jumpa kembali. Shalom.